Terjadi hyperinflasi pada tahun 1945, uang bahkan disapu di jalanan, saking tidak berharganya. Berlanjut kepada fase yang ketiga, yaitu fase uang kertas. Perkiraan tahun 997 Masehi. Para sejarawan pernah menemukan uang yang bernama Jiaozi, yaitu di daratan Cina. Baik, menoleh kepada transisi uang sejati menjadi uang kertas. Secara umum, masyarakat masih bertransaksi menggunakan uang sejati. Namun, singkat cerita, adanya keharusan untuk menitipkannya kepada bankir, di bank, dengan alasan keselamatan, keamanan, dan lebih mudah jika dititipkan di bank, maka pihak bank menukarkannya dengan selembar kertas atau yang biasa kita sebut dengan banknote. Nah, itu yang digunakan masyarakat untuk berjual beli atau menjadi alat tukar, alat pembayaran, memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, yang mana mata uang kertas tersebut atau kertas tadi itu dahulunya memiliki jaminan berupa emas, sama seperti sejarah uang yang ada di Indonesia. Itu menurut Undang-Undang tentang Pengeluaran Uang Republik Indonesia, pasal 1 menetapkan bahwasannya 10 rupiah itu sama nilainya dengan 5 gram emas. Dan sejak kapan uang kertas terlepas daripada emas, yaitu pada tahun 1971 secara sepihak Amerika Serikat menyatakan bahwa dolar Amerika Serikat tidak lagi bisa ditukar dengan emas, dan itu disiarkan secara internasional di siaran televisi. Maka sejak saat itu sudah tidak ada lagi uang-uang kertas yang ada di berbagai negara di backup dengan emas. Kerusakan mulai timbul, kerusakan mulai terjadi akibat penggunaan uang kertas ini. Yang pertama, uang kertas nilainya terus merosot hingga mengakibatkan inflasi. Yang kedua, uang kertas memunculkan ketidakadilan ekonomi sehingga memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang merugikan umat. Yang ketiga, karena uang kertas diciptakan dari sesuatu yang tidak ada sebelumnya, membuat keseimbangan alam ini tidak lagi terjaga. Akibatnya, kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus terjadi, maka kehidupan umat semakin lama semakin sulit. Yang keempat, perekonomian semakin sulit dan menekan kepada masyarakat yang berpenghasilan tetap kecil dan tidak menentu. Kerusakan yang terjadi, salah satunya itu terjadinya hyperinflasi di negara Venezuela pada akhir tahun 2016. Yang mana kawan-kawan bayangkan, saat itu di Venezuela hanya untuk membeli segulung tisu toilet itu kita membutuhkan uang sebesar 2,6 juta bolivar atau setara dengan 0,4 dolar Amerika Serikat. Di Hungaria pun terjadi hyperinflasi pada tahun 1945. Uang bahkan disapu di jalanan, saking tidak berharganya. Artinya apa? Dampaknya luar biasa sekali. Dampaknya adalah kemiskinan terjadi bukan karena tidak mempunyai uang, melainkan berlebihnya uang. Peranan Eo Agol dalam mengembalikan kejayaan dengan menyimpan, mengembangkan, dan memanfaatkan, Eo Agol akan menghentikan efek inflasi dan deflasi sehingga bisa menjaga kekuatan perekonomian keluarga, negara, dan umat. Apa saja yang kita bisa lakukan saat ini? Yang pertama, memberikan edukasi kepada umat tentang pengetahuan emas agar umat ini sadar dan melek emas. Yang kedua, mengembalikan emas ke kantong-kantong umat. Yang ketiga, menghadirkan emas mulai dari kepingan kecil sehingga terjangkau oleh umat. Dan yang keempat, menyelamatkan masa depan umat dengan penguatan finansial. Uang kertas atau mata uang saat ini tidak sama lagi dengan uang sejati.
Uang kertas hanya berfungsi sebagai alat tukar dan tidak mampu menjadi alat takar, bahkan alat simpanan atau store of value. Maka konversikan sebagian besar harta Anda menjadi uang sejati agar selamat dari jeratan inflasi yang menyengsarakan. Bersiaplah menuju masa depan di mana emas dan perak akan kembali menjadi uang sebenarnya. Sudah siapkah kawan-kawan memasuki fase dinar dari dirham? Ya, insya Allah.